Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan part yang sebelumnya tentang kamera, kali ini kita akan mencoba untuk membuat animasi sederhana. Yang saya maksud di sini adalah animasi kamera. Nah, seperti apa caranya? Oke, pertama kita sudah membuat workflow animation ya di sini ya. Silahkan masuk ke bagian workflow animation. Kemudian kalau view-nya seperti ini, kita ubah menjadi render dulu ya. Bisa pakai ini atau bisa Z kemudian render, sama saja. Nah, saya kenalkan terlebih dahulu di sini ada apa namanya? Nanti ada beberapa layout yang disediakan oleh Blender untuk melakukan animasi ya. Sebenarnya kemarin sudah kita lakukan ketika melakukan rigging ya. Cuman nggak serumit ini. Sebenarnya rigging juga bisa pakai layout animasi ini juga gitu. Bisa pakai workflow animasi juga. Tapi kemarin belum ada kebutuhan untuk itu. Nah, oke, jadi seperti ini. Sekarang kita akan coba membuat animasi kamera. Jadi misal kameranya nanti saya gerakkan dari sini ke sini atau dari sini ke sini dan lain sebagainya. Nah, seperti apa caranya? Mungkin kita terlebih dahulu mengamati dari ini ya, dari sudut pandang kamera ya. Oleh karena itu kita pencet numpad 0. Kemudian kita pencet N. Pastikan bagian log view to kamera ini sudah tercentang. Kemudian kalau sudah kita pencet N lagi sehingga nanti bisa ketika sudah di lock itu bisa kita navigasikan seperti ini. Pakai numpad dan lain sebagainya. Atau mungkin pakai ini juga bisa, pakai apa namanya? Pakai view kemudian navigation, ada flyway sama fly navigation sama walk navigation, itu juga bisa pakai itu gitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan apa? Jadi kita sudah mengeset nih navigation, kita sudah mengeset view kamera. Nah, selanjutnya kita akan coba menganimasikan. Dalam hal ini sebenarnya menganimasikan kamera itu mirip-mirip sama menganimasikan ini ya, rigging itu ya, rigging kemarin ya. Jadi kita bisa merekam lokasi, rotasi, ataupun lokasi, rotasi, satu lagi apa, scale. Itu bisa kita lakukan di sini. Nah, contohnya seperti apa? Ini misalkan saya ini ya, saya klik di sini, kemudian saya pencet ke atas dikit. Oke, saya bikin ke bawah. Nah, mungkin segini cukup. Terus saya panning ke atas dikit. Oke, seperti ini. Kalau sudah nanti tinggal kita ini ya, tinggal kita ubah dari frame tertentu. Kita misalkan tadinya di 100 atau di berapa, kita ubah ke 0 dulu. Jadi kita kunci dulu kameranya mulainya dari sini gitu. Caranya gimana? Ketika sudah kita masukkan ke 0, ketika timelinenya sudah kita masukkan ke frame ke 0, kita arahkan mouse-nya ke sini. Kita klik kameranya kita klik, jangan objek lain ya. Sebenarnya objek lain juga bisa, tapi karena kita kasusnya adalah untuk menganimasikan kamera, maka kameranya yang saya klik. Oke. Kemudian kita arahkan mouse-nya ke sini, ke bagian viewport, view kamera, kemudian pencet I untuk menginsert keyframe. Selanjutnya silahkan pilih di sini apa yang mau direkam. Misalkan saya lokasi dan rotasi gitu ya. I location, I rotation. Oke, jadi lokasi dan rotasi saya rekam. Kemudian pada detik ke 100, bukan detik ya, pada frame ke 100 saya pengen mengubah kameranya berada di depan si objek ini, berada di depan si Pokemon ini. Caranya gimana? Saya bikin numpad 0 dulu. Oke. Kemudian saya ubah view-nya seperti ini dulu. Jadi ini mode viewport ya, bukan mode kamera ya. Kalau sudah, nanti kita bisa pencet Ctrl Alt numpad 0. Oke, kita sesuaikan pakai ini tadi, numpad. Mungkin panning ya. Nah, kayak gini mungkin. Atau mungkin tampak kelihatan bawah dulu biar lebih asik. Nah, mungkin kayak gini, tapi saya panning ke atas.
Oke, saya dekatkan. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah diapain? Lagi-lagi saya klik kamera. Kalau yakin sudah diklik, nggak usah diklik lagi sih. Kalau sudah yakin, tapi kalau belum silahkan diklik, kemudian arahkan mouse-nya ke view kamera, pencet I, mungkin location dan rotation juga. Oke, sekarang kita coba untuk ini, kita coba untuk play dari sini, kita ubah ke sini, kemudian kita play. Nah, oke, secara otomatis si kamera Blender ini akan menginterpolasi gerakan kamera. Jadi meskipun kita cuman ngasih lokasi di sini ya, ngasih lokasi dan rotasi di bagian di frame ke 0 dan frame ke 100, dia akan tetap menginterpolasi sendiri gerakan selanjutnya. Oke, jadinya nanti seperti ini. Nah, di sini ada ini ya, ada beberapa tipe editor, nanti ada graph editor, ada dropsheet editor, ada timeline. Timelinenya ini masih tersembunyi di bawah ini, kita tarik ke atas sedikit. Oke, nah ini ada timeline, kemudian ini ada dropsheet. Dropsheet itu nanti lebih detail lagi. Kemudian nanti bagian sini mungkin karena ini tidak terlalu berguna, saya ganti ya pakai graph. Jadi klik di sini editor type-nya kita klik, kemudian saya ganti graph editor. Oke, di sini kita bisa melihat ininya detail, secara lebih detail lagi. Nah, oke, saya sudah punya animasi seperti ini. Nah, selanjutnya misalkan di detik ke sekian, misal detik ke 100 kan nyampe di sini nih, detik ke sekian, misal detik ke 101 gitu ya. Detik ke 101 saya mau sorot dari belakang. Berarti lagi-lagi numpet 0. Ini kita arahkan ke detik 100, bukan ke detik ya, maksudnya ke frame 101 terlebih dahulu, kemudian pencet numpet 0, kemudian kita bikin supaya kita tampak belakang kayak gini ya. Set. Oke. Mungkin dari sini kalau sudah Ctrl Alt 0, Ctrl Alt numpet 0. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita apakan nih? Berarti kita insert lagi nih. Berarti kita pencet I, location, I, rotation. Oke. Kemudian saya pencet, kemudian saya pindahkan mungkin detik ke 220, bukan detik, sorry, frame 220. Oke, frame 220 saya pindah lokasinya. Kita bisa pakai yang di sini ataupun di sini. Sebenarnya sama saja semuanya. Jadi ini akan saling berhubungan soalnya. 3 editor ini akan saling berhubungan, baik timeline, dropsheet maupun graph editor itu saling berhubungan. Nah, kita berada di frame ke 220, selanjutnya kita ubah posisi kamera. Nah, posisi kamera untuk mengubahnya lagi-lagi kita pencet numpet 0. Oke. Kemudian saya ubah mungkin tampak atas gini ya. Oke. Kalau sudah numpet 0 lagi, kalau sudah Ctrl Alt numpet 0, oke, kalau numpet 0 balik ke sana lagi, berarti balik ke kamera awal. Nah, oke, di scroll dikit, sip. Kalau sudah kita pencet I lagi, I, kemudian ada location, ada rotation, silahkan dipilih yang mana. I, location, I, rotation. Oke, sekarang sudah terekam. Nah, jadi nanti animasinya seperti ini. Animasi kameranya saya buat dari 0, saya buat dari frame ke 0 ya. Saya pindah ke frame ke 0, kemudian saya play pakai spasi, atau mungkin langsung ke play ini juga sama saja gitu.
tek. Nah, jadi nanti animasinya seperti itu, animasi kameranya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk menganimasikan dengan cara normal ya. Tapi sebenarnya bisa pula kita pakai si flyweight, fly navigation ataupun walk navigation, itu juga bisa. Kita mengarahkannya pakai itu. Nah, ini mungkin animasi kamera sederhana yang bisa kita buat untuk sekarang. Kita akan lanjutkan di part berikutnya, mungkin akan lebih detail lagi. Kita akan mencoba menggunakan yang lain, tools yang lain ya. Oke, barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk part ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.